Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintana Andilwan Sadar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca fungsional dan membaca pengembangan. Untuk terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang membaca fungsional. Keterampilan membaca fungsional adalah proses membaca yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya untuk memecahkan masalah, untuk menyegarkan sikap dan pandangan keduniaan, untuk mendapatkan ide baru, untuk mendapatkan gagasan pokok, dan sebagainya. Istilah fungsional juga banyak dalam ilmu biologi. Bisa disebut juga sesuatu makhluk hidup biasanya dianalisis melalui dua aspek, yaitu aspek struktural dan aspek fungsional. Pengamatan ginjal manusia misalnya, apabila dilakukan secara struktural, maka pengamatan terfokus pada bagian-bagian unsur ginjal, kandungan unsur dalam ginjal, bentuk ginjal, dan lain-lain. Sementara itu, pada pengamatan secara fungsional, yang akan dibahas ialah sebagaimana fungsi ginjal. Adakah secara fungsional perbedaan ginjal yang kanan dan dengan ginjal yang kiri? Apa yang terjadi jika fungsi ginjal terganggu? Fungsional memiliki dua arti. Fungsional adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Fungsional memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat, sehingga fungsional dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Tata bahasa fungsional sebenarnya adalah nama sekumpulan teori linguistik yang secara umum dapat digolongkan ke dalam linguistik fungsional, termasuk di dalam fungsional yang dikembangkan oleh linguis Belanda Simon Dick dan sistematik fungsional grammar yang dikembangkan oleh linguis Inggris Michael A.K. Halliday. Secara umum, tata bahasa fungsional atau TBF adalah teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya. Karena hal itulah maka pengembangan teori ini memusatkan perhatian pada tiga hal yang saling berkaitan, yaitu satu, fungsionalitas bahasa alamiah. Kedua, fungsionalitas relasi yang terjadi pada berbagai tingkatan susunan dan tata bahasa. Dan ketiga, sasaran yang ingin dicapai, yaitu terpakaiannya teori ini sebagai alat analisis atas berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Untuk merealisasikan hal-hal di atas, pengembangan teori-teori TBF atau memenuhi tiga standar kecakupan, yaitu 1. Kecukupan tipologis. Kedua, kecukupan pragmatis. Ketiga, kecukupan psikologis. Karena gagasan mengenai fungsionalitas menempati posisi yang sangat penting dalam TBF, maka aturan dan prinsip-prinsip TBF dirumuskan dalam tema-tema fungsional. Dalam TBF ada tiga tingkatan fungsi yang menjadi pokok perhatian, yaitu 1. Fungsi semantik. Kedua, fungsi sintaktik. Ketiga, fungsi pragmatik. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang membaca pengembangan. Membaca adalah sebuah proses untuk dapat mengenal suatu kata-kata dan mengoptimalkan kata menjadi arti kata serta kalimat dan struktur baca. Pengertian pengembangan kompetensi membaca adalah suatu cara untuk proses menentukan gagasan, informasi,
dan pengetahuan dari bahan-bahan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar. Bisa juga pengembangan itu ada pengertian lainnya, yaitu pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan atau kamus besar bahasa Indonesia. Ada 4 tahap dalam berbahasa yang sampai saat ini masih dianggap benar, adalah tahap mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, atau listening, speaking, reading, dan writing. 2 tahap yang pertama berkaitan dengan bahasa lisan dan 2 tahap terakhir dengan bahasa tulis. Tahapan-tahapan membaca adalah suatu tingkatan untuk melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis, baik secara lisan maupun dalam hati. Membaca merupakan suatu keterampilan yang harus diajarkan oleh orang tua atau orang dewasa yang dipelajari oleh anak-anak. Yang terakhir saya akan menjelaskan tujuan pengembangan bahasa. Tujuan pengembangan bahasa untuk anak usia dini adalah agar anak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca dan menulis. Dengan demikian, belajar membaca dan menulis sudah dapat diawali sejak usia dini, yaitu kesadaran literasi dan eksplorasi dengan lingkungannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.